Istilah kealahan atau Tritunggal atau Trinitas merupakan doktrin dalam ajaran Kristen yang seringkali menjadi bahan perdebatan baik di dalam lingkungan Kristen maupun dari luar lingkungan Kristen. Karena seringkali dianggap sebagai suatu yang tidak masuk akal. Maka dengan itu, video pembahasan kali ini adalah untuk memberikan pengajaran yang sesungguhnya mengenai doktrin kealahan berdasarkan firman Tuhan. Sehingga dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang tepat bagi pengajaran umat Kristen secara khusus dan para pembaca secara umumnya. Oleh itu pertanyaannya, apakah Allah orang Kristen ada 3? Apa yang dikatakan Alkitab tentang pribadi kealahan? Apa arti Esa dalam pemahaman Alkitab? Dan apakah istilah yang digunakan di dalam Alkitab untuk kealahan? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Istilah Trinitas atau Trinity atau Tritunggal, kealahan, tidak ada dalam Alkitab. Istilah ini berasal dari bahasa Latin Trinitas yang berarti berjumlah 3, triad atau tri. Kata ini merupakan bentukan kata sifat trinus, yaitu rangkap 3. Padanan kata ini dalam bahasa Yunani ialah trias, yang berarti berjumlah 3. Meskipun tidak ada dalam Alkitab, tetapi konsep Trinitas ada dalam Alkitab. Mari kita mengetahui konsep Trinitas atas dasar Alkitab. Pertanyaannya, apakah istilah yang digunakan di dalam Alkitab untuk kealahan? Yang pertama, di dalam Kolose 2 ayat 59, kalau kita baca di sana dikatakan di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29 dikatakan di sana bagaimana keadaan ilahi. Yang ketiga, dalam Roma 1 ayat 20, keilahian Tuhan dapat nampak pada karyanya, yaitu kealahan dapat nampak pada karyanya. Yang keempat, istilah Trinitas adalah istilah manusia untuk memahami keberadaan Allah. Ini yang dikatakan tadi. Meskipun Trinitas tidak ada dalam Alkitab, tetapi konsep Trinitas tersebut ada dalam Alkitab. Istilah ini adalah istilah manusia untuk memahami keberadaan Allah. Nah, mari kita lihat beberapa terjemahan istilah untuk kealahan. Yang pertama, Lord atau Tuhan, semua huruf besar, atau Yahweh dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, Lord atau Tuhan, huruf kecil, yaitu Adonai dalam bahasa Ibrani atau Kurios dalam bahasa Yunani, yang artinya gelar yang disembah. Yang ketiga, God, yaitu Allah atau Elohim dalam bahasa Ibrani atau Theos dalam bahasa Yunani, juga berarti gelar yang disembah. Alkitab cukup jelas mengatakan tentang keesaan Allah. Mari kita lihat dalam Perjanjian Lama penyataan tentang keesaan Allah ini. Dalam Perjanjian Lama terdapat dalam Ulangan 4 ayat 35. Kalau kita baca ayat ini, tidak ada yang lain kecuali Tuhan Allah. Tuhan huruf besar di sana Yahweh. Yang kedua, dalam Ulangan 4 ayat 39, Tuhanlah Yahweh, Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Yang ketiga, dalam Ulangan 6 ayat 4, Tuhan huruf besar di sana Yahweh itu Allah Elohim kita, dan Tuhan Yahweh itu Esa Echad. Yang keempat, penyataan keesaan Allah ini disebut dengan Shema, penyataan iman orang Israel yang diucapkan paling tidak 2 kali dalam sehari melalui doa-doa mereka kepada Allah. Kalau mau baca transliterasinya ini, kalau dalam tulisan yaitu Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Tapi kalau dibaca Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini 4 huruf ini namanya tetragrammaton. Itu tidak dilafalkan orang Israel. Jadi kalau ketemu 4 huruf ini, mereka akan baca Adonai. Dan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahnya Tuhan, semua huruf besar. Nah, bagaimana pula dengan keesaan Allah dalam Perjanjian Baru? Keesaan Allah dalam Perjanjian Baru terdapat dalam Markus 12 ayat 29. Kalau kita baca di sana dikatakan Tuhan itu Esa. Yang kedua dalam Yohanes 17 ayat 3, Allah adalah satu-satunya yang benar. Yang ketiga dalam 1 Korintus 8 ayat 4 hingga 6 dikatakan di sana Allah yang Esa, satu Allah yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Yang keempat, dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6
satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Yang kelima, dalam 1 Timotius 1 ayat 17, Allah itu Esa. Dan yang keenam, dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu Esa dan Esa pula pengantaraan kita. Jadi apa arti Esa dalam pemahaman Alkitab? Kata Esa dalam perjanjian lama adalah Ekad dalam bahasa aslinya dan fokus kepada unity, yaitu kesatuan. Uniqueness, yaitu keunikan. Manakala kata Esa dalam perjanjian baru pula adalah Is, terjemahan Septuaginta yang menerjemahkan Ulangan 6 ayat 4 untuk kata Ekad dengan Is. Jadi di perjanjian baru kata Is yang berkaitan dengan kealahan bisa diterjemahkan Esa dan juga satu. Esa boleh lihat dalam Markus 12 ayat 9, 1 Timotius 2 ayat 5, manakala satu dalam Yohanes 10 ayat 30, Galatia 3 ayat 20. Dalam perjanjian lama untuk kata Ehad, yaitu Esa atau satu, digunakan juga untuk menggambarkan bahwa pria dan wanita yang sudah dipersatukan dalam perkawinan adalah Esa. Kita boleh lihat itu dalam Kejadian 2 ayat 24. Yang pasti apa yang dinyatakan dengan jelas di sini tentang sifat dasar Allah atau nature of God, yaitu kesatuan dari elemen atau pribadi yang berbeda. A unity of distinct parts or elements. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan Alkitab tentang pribadi kealahan? Yang pertama dalam Kejadian 1 ayat 26, kalau kita baca di sana, di mana salah satu oknum kealahan mengajak oknum kealahan yang lain terlibat di dalam penciptaan dunia dan manusia. Kita boleh bandingkan juga dalam Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7. Yang kedua, Yesaya 48 ayat 16. Kalau kita baca di sana dikatakan Tuhan Allah, yaitu Bapa, mengutus aku. Aku di sini anak Allah dengan rohnya. Rohnya di sini Roh Kudus. Yang ketiga dalam Yesaya 42 ayat 1. Aku, yaitu Bapa, telah menaruh rohku, yaitu Roh Kudus, ke atasnya. Nya sini yaitu anak Allah. Yang keempat dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus hadir bersama-sama di dalam baptisan Yesus Kristus. Yang kelima, dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Baptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang keenam, dalam Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus turun atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria dan anak Allah akan dilahirkannya. Yang ketujuh, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, di mana Bapa dan Anak adalah dua pribadi yang terpisah satu dengan yang lain, namun keduanya adalah oknum kealahan. Dan yang ke-8, Yesus juga menyebut adanya pihak ketiga dalam ketuhanan. Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberimu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, sehingga Ia akan besertamu selama-lamanya." Kita boleh baca itu dalam Yohanes 14 ayat 16. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana wujud Allah itu? Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan di sana, Allah itu roh. Yohanes 14 ayat 8 dan 9 dikatakan juga di sana, barang siapa sudah memahami karakter Yesus Kristus, maka ia sudah memahami karakter Bapa. Yesus berbicara mengenai karakter Dia dan juga Bapa. Jadi tidak ada istilah Allah orang Kristen tiga, tidak ada. Sekali lagi sesuai penjelasan firman Tuhan bahwa Allah itu Esa, yang artinya Allah itu adalah satu yang memiliki tiga pribadi. Jadi sebagai kesimpulan sekali lagi, hanya ada satu atau Esa, Allah yang terdiri dari tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, Allah yang satu itu sama-sama kekal, sederajat, sama-sama ada. Yang ketiga, Allah yang satu itu yaitu Esa adalah Allah yang maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Allah yang satu yaitu Esa itu layak disembah karena Ia adalah pencipta segala sesuatu. Dan kita dapat mengenal Allah melalui apa yang Ia telah ciptakan melalui firman-Nya serta melalui Yesus Kristus. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.